court. Oke. Gimana, udah pada baca? Udah pada at least buka lah. Baca subbabnya dulu. Udah? Atau belum? Kalau belum nggak apa-apa. Kita belajar bersama sekarang. Bentar ya, aku share dulu ya. Oke. Wait. I'm going to share the screen. Oke. Jadi PDF yang aku kirim kemarin itu isinya seperti ini, teman-teman. Screenku kelihatan nggak udah? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Oke. Untuk simpelnya ini adalah sebenarnya basic sih. Jadi tips-tips basic untuk menjawab structure. Oke. Jadi skill yang pertama yang harus kalian butuhkan ketika menjawab sebuah pertanyaan di structure atau grammar itu adalah be sure the sentence has a subject and a verb. Nah, kalian tahu nggak subject, verb itu apa? Ada yang tahu? Ini sebenarnya basic banget. Subject, verb. Contohnya apa? Kalau subject. Subjek kalau dalam bahasa Indonesia berarti subjek. Apa? Kira-kira apa contohnya? Ayu Dewi. Ayu Dewi. Ya, benar. Ayu, She, they. it. Benar. Ayu, they, we, she, he, it. A name of place, name of things, gitu itu bisa jadi subjek. Kalau verb, kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kata kerja. Misal, run, study, eat, itu ya. Jadi kata kerja yang ada action-nya gitu. Oke, di sini yang pertama adalah be sure the sentence has a subject and a verb. Oke, kita langsung lihat contoh yang pertama aja deh. Ini, blah 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 was backed up for miles on the freeway. Ini ada yang kurang nggak? Yang kurang menurut kalian apa dari kalimat ini? Subject. Benar, subject. Verbnya yang mana? Was, Miss. Was, oke. Was, sebenarnya sampai backup sih. Kalau was doang juga bisa. Biasanya kalau was gitu, belakangnya itu diikuti oleh adjective. Jadi bukan kalau backed up itu dia masih verb kan. Jadi was backed up itu sebenarnya passive sih, passive. Oke, nanti kita jelasin lebih lanjut lagi ya kalau yang itu. Was backed up for miles on the freeway. Oke, kalau subjek yang hilang berarti kira-kira pilihan yang tepat untuk mengisi itu apa? Yang mana? Oke, kita cek satu-satu. Kalau yesterday, kira-kira bisa jadi subjek nggak? Enggak, karena... Si, Miss. Oke. Yes, gimana Risa? Tadi dia bilang apa sih? Oke, karena yesterday itu adalah adverb of time, jadi keterangan waktu. Dia nggak bisa dijadiin subjek gitu. Sama halnya dengan in the morning. Oke, in the morning itu nggak bisa dijadiin subjek. Oke, kita lihat C sama D. Traffic and cars. Dua dari ini bisa dijadikan subjek, tapi hanya salah satu yang cocok dengan kalimat ini. Kira-kira yang mana? Ini udah ada jawabannya juga sih. Kita lihat juga was. Was itu singular apa plural? Jamak atau single lah istilahnya. Singular, Miss. Singular, benar. Jadi nggak lebih dari satu. Kita lihat traffic sama cars. Kalau kita pilih cars, berarti kan cars itu adalah lebih dari satu kan? So was, should be, harusnya kalau misalnya kita pilih cars, were. Kita pakainya were. Jadi yang paling cocok adalah C karena dia nyambung sama si was backed up ini.
Ini udah ada penjelasannya juga sih. Jadi kalau kalian udah baca, di sini juga udah ada penjelasannya. Oke, kita lanjut yang example number 2. Engineers blah 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 for work on the new space program. Tolong dianalisis, di situ ada apa aja? Yang pertama ada subject. Ya, engineers itu sebagai subject. Subjeknya nggak hanya Ayu Dewi, tapi pekerjaan kayak gini juga bisa engineers, teachers, doctors, kita juga bisa. Yang hilang apa di sini? Yang missing itu apa? Ingat, tadi kita bahasnya subject and verb. Berarti yang hilang adalah verb-nya. Benar. Dari sekian empat pilihan ini, yang paling masuk mana? Udah ada jawabannya juga sih. Jadi jawabannya B, are needed. Ini paling masuk ke verb ya. Jadi kalau necessary itu adalah kata sifat, hopefully itu adverb, next month itu adverb of time. Jadi keterangan waktu. Jadi yang paling cocok adalah are needed. Gitu teman-teman. Sebenarnya kalau contohnya gampang sih. Oke, ini contoh ketiga. The boy blah 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 going to the movies with a friend. Oke, kita cek dulu. Kalau yang A gimana? Kalau yang A benar apa salah? Gimana, Finan? Suaraku nggak kedengeran. Salah? Karena? Karena kan sebelumnya udah ada subjek juga, Miss. Oke, benar. Good job. Jadi itu adalah artinya double subject. Jadi the boy-nya itu sudah subjek, tapi di sini malah ada he lagi. Oke, jadi harusnya kalau mau langsung the boy is going to the movies ya. Kalau yang B sama kasusnya, he lagi, padahal di sini sudah ada subjek. Kalau yang C gimana? Kalau yang C is relaxing. Ayo, ada yang bisa. Gimana, Vin? Gak cocok, Miss. Gak cocok karena? Nggak sesuai sama konteks kalimatnya. Iya, bisa. Kita lihat di sini sudah ada verb kan, going. Nah, di sini verb lagi. Jadi nggak bisa. Dua kali verbnya itu salah. The boy is relaxing, going. Jadi relaxing apa going gitu. Jadi konteks kalimatnya nggak masuk gitu. Yang paling benar adalah they. The boy will be going to the movies with a friend. Will be ini jadi kayak kalau kalian ingat pernah belajar future, present future, kita pakainya ini will be going. Gitu, teman-teman. Oke. Ya, kita sekarang bahas sama-sama ya contoh soalnya. Aku juga belum ini sih, belum terlalu bisa ya. Kita belajar bareng-bareng aja. Oke, yang pertama. Jadi di sini kalian itu disuruh untuk ngasih correct or incorrect. Benar apa salah? Kalau salah, salahnya bagian mana? Gitu. Oke, sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1 incorrect. Kenapa incorrect? Coba dianalisis bareng-bareng. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Kira-kira salahnya di mana sih? Kok bisa salah? Gak apa-apa, kita belajar bareng. Kalau misalnya jawabannya salah, that's fine. Ya, ada yang mau mencoba? Selain Finon dan Risa, nanti dapat ini kok, additional point kalau misalnya mau jawab.
Atau mau balik ke Finon lagi? Gimana, Vin? Kurang itu Miss apa subjeknya? Bener banget, kurang subjek. Good job. Jadi last week went. Siapa yang pergi? Di sini nggak ada subjeknya. Jadi incorrect. Sebenarnya subjeknya bisa apa aja, bisa I, bisa he, bisa she. Tapi kan kita di sini cuma disuruh menentukan apakah incorrect, apa correct. Itu good job, Hinan. Kurang subjek subjek. Oke, yang kedua, correct. Benar, a schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Can be obtained itu adalah passive voice. Jadi dia benar. Subjeknya yang mana? Ya, a schedule of the day's event itu subject. Schedule of the day's event can be obtained-nya itu verb. At the front desk itu adverb of place. Jadi keterangan tempat. Oke, number 3, nomor 3. Incorrect apa correct? A job on the day shift or the night shift at the plant, blah blah, available. Gimana tadi, siapa yang jawab? Ada yang jawab kah tadi? Nggak ada, oke. Oke, sepertinya Finan berpikir keras. Ayo yang lain. Oh, ini ada yang berempat. Wisnu, Andre, Agnes, Iin. Oke, tidak apa-apa. Ayo, ada yang sadar nggak salah atau salahnya atau benernya di mana? Atau aku yang jawab? Verbnya nggak sih Miss? Bener banget, Finon. Verbnya. Apa verbnya yang seharusnya ada di situ? Yuk. Itu Miss, saya nggak tahu Miss kalau itu. Oke. A job on the day shift or the night shift at the plant itu adalah subjek. Kenapa sih kok subjeknya bisa panjang-panjang banget? Subjek itu nggak harus yang I, nggak harus yang you, they, tapi yang kayak gini juga bisa. Tapi ini expert banget, jadi harus dijelaskan oleh yang expert ya. Kenapa dia bisa jadi apa namanya subjek gitu. Seharusnya setelah plant ini ditambahkan is available. Karena available itu bukan kata kerja, tapi dia adalah adverb, keterangan apa ya namanya? Pokoknya adverb. Adverb apa? Kata sifat ya? Itulah pokoknya. Jadi yang bingung juga loh, kok is bisa verb sih, Miss? Jadi verb itu kalau misalnya dia is MR itu diikuti oleh adjective. Jadi di belakangnya itu kalau misalnya is MR di belakang itu harus adjective atau adverb. Tapi kalau misalnya verbnya itu udah kayak run, terus study, terus kayak tadi can be obtained, itu nggak harus isi is. Paham nggak? Jadi the plan is available. Is-nya itu jadi verbnya gitu. Atau was were. Kalau yang past tense kita pakai was were ya. Gitu. Sampai sini terbayang nggak, teman-teman? Aku tahu ini susah banget buat dimengerti, tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Jadi intinya kalau misalnya apa ya bilangnya, is MR itu juga bisa jadi verb, tapi setelah itu harus diikuti dengan adjective atau adverb. Nah, kita bisa pakai is MR atau was were. Tapi kalau misalnya udah ada went atau can be obtained, itu nggak usah ada is MR-nya lagi, jadi langsung aja gitu. Sampai sini paham ya? Because we really have short time. Oke, berarti jawabannya yang nomor 3 adalah incorrect. Oke, incorrect. Nomor 4. The new computer program has provides a variety of helpful applications. Yo, salahnya di mana? Jangan sampai Finon yang jawab lagi.
Tapi nggak apa-apa, kalau nggak ada yang jawab, Finon bantu. Kira-kira itu salah apa benar? Sebenarnya udah terlihat dari sini sih salahnya di mana. Loh, kok aku jawab sih? Ya itu salah, guys. Ya, kejawab deh. Oke, ini incorrect. Nah, incorrectnya di mana? Incorrectnya, the new computer program provides a variety of helpful applications. No clue? Give up? Menyerah? Oke. Di sini adalah double verb. Mana double verbnya? Has, provides. Has itu, nah aku tambahin lagi ya. Has itu, has, had, itu juga bisa jadi apa namanya? Bisa jadi verb. Has or had. Kalau has kan has, have. Have. Tapi biasanya dia itu diikuti sama verb 3. Misalnya apa sih nama itunya? Present perfect. Nah, present perfect itu nanti di chapter ke skill 4 kalau nggak salah ada. Jadi itu intinya adalah ini double verb. Either kamu mau pakai provides, it's okay. The new computer program provides a variety of helpful applications. Itu cukup. Kalau misalnya mau pakai has, itu provides-nya harus diubah jadi provided. Harus pakai verb 3 gitu. The new computer program has provided a variety of helpful applications. Jadi di sini double verb. Jadi jawabannya adalah incorrect. Okay, number 5. The box can be opened only with a special screwdriver. The box can be opened only with a special screwdriver. Oke, kira-kira benar apa salah? Ayo teman-teman. Untuk teman-teman yang di SD nggak apa-apa dimaklumi, mungkin kalian fokus ke observasinya dulu nggak apa-apa. Nanti bisa lihat recordingnya. Ayo, Yohana. Izin menjawab, Miss. Oh ya, siapa yang menjawab? Siapa yang ngomong? Iin, Miss. Oke, Iin, gimana Iin? Maaf ya, Miss. Coba jawab. Nggak apa-apa lah, kok minta maaf? Apa? Yang nomor 5 itu correct ya, Miss. Benar. Benar, correct. Karena dia udah ada subject, udah ada verb. The box-nya, the box itu subject, can be opened itu verb. Gitu, teman-teman. Jadi jawabannya, so the answer is correct. Oke, thank you, Iin. Thank you, Miss. Iya, good job. Oke, number 6. Ya, mau tanya. Ya, gimana? Yang B-nya itu fungsinya sama nggak kayak yang SMR itu? Gimana? Nomor 5. Yang di nomor 5, Miss. Ada kata B-nya itu, Miss, sebelum Ini. Can be open ya, benar. Itu fungsinya sama kayak SMR itu nggak, Miss? SMR. Nah, can be opened itu passive voice. Pernah belajar passive voice nggak? Belum. Jadi ada aktif, ada pasif. Jadi kalau aktif dia subject, SPOK lah. Jadi kayak subject. Bentar, aku jelasnya juga agak susah. Aktif, pasif. Jadi pasif itu misalnya kalau aktifnya the box can be opened only with a special screw. So, I open the box. I open the box, saya membuka boxnya. Terus pasifnya, the box is opened by me. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi can be opened itu artinya dibuka. Box ini tuh bisa dibuka hanya dengan special screwdriver gitu, teman-teman. Karena dia itu pasif, jadi harus ada B-nya. Itu emang udah pattern.
Sama kayak ini, can be obtained. Bisa diambil atau bisa ditemukan gitu. Kita pakainya be. Oke, kapan-kapan kalau kita misalnya ada waktu lagi, aku ajarin pasif aktif ya. Aktif pasif. Gitu. Ya, tinggal 9 menit. Oke, nggak apa-apa. Yang number 6, number 6. Design text for history class. It contains more than 20 chapters. Ayo. Kira-kira salah atau benar? Correct, Miss. Siapa yang jawab? Wilhelmus. Oke. Wilhelmus Wisnu benar, correct. Ah? Si. Kurang tepat. Kurang tepat. Oke, Finan mau memberikan tanggapan? Correct aslinya situ. Incorrect karena Double verb. you mean double subject? Coba kita lihat ya. Design. Oh, Ya, karena di sini sudah ada the assigned text. The assigned text itu kan sudah subjek. Kenapa ada it lagi? Nah, itu salah. Karena it itu kan juga role-nya adalah sebagai subjek. Paham nggak? Masuk ini nggak? Ya. iya paham, Miss. Jadi the assigned text for history class, the assigned text itu sudah subjek, tapi tiba-tiba di sini ada it. Jadi harusnya it-nya dihilangin aja. Jadi kayak the assigned text for history class contains, karena contains itu sudah verb kan? Verb. Kamu ngiranya double verb karena satu lagi mana verbnya? Karena itu misalnya it-nya itu ada di sebelah konten, jadi saya pikir itu masuk verb juga. Oh enggak, jadi it itu juga fungsinya sebagai subjek. Jadi di sini double subjek. 7 menit lagi. Oke, number 7. Kita cepat aja. Number 7 itu correct. The papers in the waste basket should be emptied. Harus dikosongkan. Ini sama kayak passive lagi. Should be emptied into trash can outside. Oke, nomor 8. Nomor 8 itu harus tahu incorrect. Miss, Incorrect. mau tanya, Miss. Siapa itu bertanya? Ya. Wisnu. Ya, gimana, Wis? Emptied itu kata aslinya apa, Miss? Empty. Empty. Ya, benar. Tapi Oh. emptied. Bacanya emptied apa emptied ya? Pokoknya itu verb 3 dari empty. Karena dia pasif. Oke, nomor 8 itu aku kasih tahu incorrect. Nah, incorrectnya di mana? Missing verb. Jadi verbnya nggak ada. Departure, keberangkatan itu kan jadi subjek. Bla bla bla, before dawn on a boat in the middle of the harbor. Jadi harusnya bisa ditambahkan is schedule. Dijadwalkan. Karena nggak ada keterangan kenapa departurnya gitu. Bentar. Jadi tambahkan is schedule. Nah, gitu. Aduh, ini jadi kejar-kejaran, waktunya mau habis. Oke, nomor 9 itu incorrect juga. Kurangnya di mana? Ini gampang banget kalau misalnya kalian bisa notice. Subjek, Miss. Apa? Subjeknya. Subjek. Subjek gitu. Iya, bukan sih. Iya, benar. Missing subject. Yesterday found an interesting article on pollution. Siapa yang found an interesting article? Nggak ada kan? Jadi subjeknya bisa I, bisa she, bisa a name of people. Jadi yang penting subjek atau
Yesterday I found or yesterday she found gitu. Oke, last. Itu incorrect juga. Salahnya di mana? Ini gampang banget. Ayo. Last question before we end this meeting. Ayo, siapa yang bisa? Finon ingin mencoba lagi? Tadi Yohana sudah. Wisnu juga sudah. Yang lain, teman-teman yang lain mungkin mau mencoba. The new machine is processes 50% more than the previous machine. Oke, aku spill aja ya. Jadi dia adalah double verb. Mana yang double verb? Yes. Is dan processes. Proses ya. Ya, itu double verb. Jadi is sudah verb. Ingat tadi kalau is itu verb diikuti oleh adjective atau adverb, bukan verb lagi. Jadi dia double verb jadinya. Kalau misalnya mau pakai kalimat yang benar, is-nya dihapus aja, jadinya processes. The new machine processes. Nah, tahu nggak kenapa ada is-nya di sini? Karena the new machine-nya single. Jadi verbnya harus tambah is. Kalian paham nggak konsep itu? Konsep yang kalau majemuk nggak usah tambahin s, kalau yang singular harus tambahin s, is gitu. Jadi dia incorrect karena double verb gitu. Oke, so far mengerti apa makin pusing? Ya, lumayan lah ya, lumayan. Oke, skill 2, kita kayak nggak bisa lanjut deh. Mungkin kalian bisa belajar sendiri. Nanti aku kasih answer key-nya aja ya. Atau enggak kalau sempat, mudah-mudahan sempat aku buatin video buat penjelasannya. Terus karena kita bentar lagi mau, kayak tinggal dua pertemuan lagi deh. Kita habis itu kalian UAS kan. Jadi ini kayak yang ngejar banget. Jadi I hope you can learn by yourself, belajar sendiri. Nanti habis itu kita ada tes lagi untuk strukturnya. Jadi ya begitu ya teman-teman, mohon dimaklumi. Semoga nanti aku bisa buatin video buat kalian penjelasannya gimana. Doakan saja, soal aku juga lagi persiapan sidang, jadi mungkin agak ketunda-tunda gitu. Oke, mungkin hari ini aku bisanya segitu aja ya untuk menjelaskan mungkin skill 1 dulu aja gitu. Nanti sisanya semoga kalian bisa belajar sendiri. Oke. Teman-teman on cam sebentar dong, kita mau dokumentasi ya. Yang lagi di sekolah nggak apa-apa, off cam aja. Yang bisa on cam, minta tolong on cam. Oke. Oh, itu ada yang berempat bahkan. Semangat ya yang observasi di SD. Semoga lancar. Oke. Terima kasih. Ya, oke, kita ini ya. 1, 2, 3. 1, bentar. 1, 2, 3. Salah pencet. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya semuanya sudah hadir. Thank you, Miss. Tinggal 1 menit lagi. Semangat semuanya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.